Cerita ini dikirimkan oleh Adit, seorang yang pernah tidak sengaja bersepakat dengan jin kafir karena keputusasaan dia terkait faktor ekonomi. Namun, bukanlah materi seperti yang dia harapkan, melainkan sebuah malapetaka yang ia dapatkan. Lalu, seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua VTR Topik di Rumah Gudang Misteri. Cerita ini dikirimkan oleh Adit, seorang yang pernah tidak sengaja bersepakat dengan jin kafir karena keputusasaan dia terkait faktor ekonomi. Namun, bukanlah materi seperti yang dia harapkan, melainkan sebuah malapetaka yang ia dapatkan. Lalu, seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Malam itu, Adit baru saja selesai melaksanakan sholat Isya. Udara dingin dari jendela kamar kosnya menusuk tulang. Ia mendesah lelah setelah seharian bekerja di pabrik. Di sudut kamar, sebuah buku usang tergeletak. Itu adalah buku yang ia temukan di pasar loak. Buku yang konon berisi mantra-mantra kuno yang untuk mendapatkan kekayaan instan. Awalnya Adit tidak percaya, tapi utang yang menumpuk dan tuntutan hidup yang semakin berat membuatnya putus asa. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku itu. Halaman-halaman kuningnya penuh dengan tulisan yang tak ia mengerti. Namun, sebuah gambar mata merah dengan tulisan Arab yang terbalik menarik perhatiannya. Ia membacanya persis seperti yang tertera di buku. Tiba-tiba, lampu kamarnya berkedip-kedip. Disusul suara bisikan yang tak jelas dari belakangnya. Adit ketakutan. Ia segera menutup buku itu dan membacakan ayat kursi. Bisikan itu terhenti dan Adit menghela napas lega. Ia berpikir mungkin itu hanya imajinasinya saja. Namun, sejak malam itu, kehidupannya berubah drastis. Ia mulai mendapatkan uang dengan cara yang tak terduga. Sebuah dompet tebal ia temukan di jalan, proyek yang tiba-tiba berhasil, hingga sebuah undian berhadiah yang ia menangkan. Adit awalnya merasa senang, tetapi ia juga merasa ada yang aneh. Ia sering terbangun di malam hari dengan perasaan dingin dan berat di tubuhnya. Bisikan-bisikan itu kembali datang dan kali ini lebih jelas. Aku akan memberikanmu segalanya. Uang, kekuasaan, wanita, semua yang kau inginkan, bisik suara itu. Lembut namun menusuk. Adit menyadari ia tidak sendirian. Suatu malam, saat ia hendak tidur, bayangan hitam itu muncul di sudut kamarnya. Bentuknya tinggi, kurus dengan mata merah menyala, rantai-rantai besi yang berkarat melilit di tubuhnya. Bayangan itu mendekat.
Dan Adit merasakan hawa dingin yang menusuk. Bayangan itu berbisik, "Aku datang untuk mengambil hakku." Adit mulai berteriak. Ia mencoba lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bayangan itu semakin dekat. Tangan-tangan dinginnya melilit tubuh Adit. Adit merasakan sakit yang luar biasa, seolah tubuhnya ditarik dari dalam. Ia tak bisa membacakan ayat kursi. Lidahnya terasa keluh. Malam-malam berikutnya, Adit tak bisa tidur dengan nyenyak. Ia sering melihat bayangan itu, kadang di cermin, kadang di sudut ruangan. Rantai-rantai besi itu seolah melilitnya, membuatnya tak bisa lepas dari teror itu. Ia mulai sering marah, berteriak tanpa alasan, dan tak bisa lagi khusyuk saat sholat. Hidupnya seperti di neraka. Suatu pagi, saat ia hendak pergi bekerja, sebuah kecelakaan terjadi. Ia tertabrak sepeda motor. Kakinya terluka parah saat ia terbaring di rumah sakit. Ia teringat perkataan seorang ustadz yang pernah ia temui. Setiap perbuatan maksiat, sekecil apapun, akan membuka pintu bagi setan dan jin untuk masuk ke dalam hidupmu. Adit sadar ia telah membuka pintu itu. Ia telah terikat, terbelenggu oleh jin kafir yang ia panggil sendiri. Saat ia melihat bayangan itu di sudut ruangan rumah sakit, kali ini bayangan itu tersenyum. Senyumnya mengerikan. Rantai-rantai di tubuhnya semakin mengencang. Adit tahu ia telah mencuat-cuanya. Ia kembali ke rumahnya. Ia mencoba untuk sholat, tapi bayangan itu selalu mengganggunya. Ia mencoba membaca Al-Quran, tapi tangannya gemetar dan matanya tak bisa fokus. Ia menangis, menyesali perbuatannya. Suatu sore, seorang teman lamanya datang. Ia seorang ustadz. Ustadz itu melihat kondisi Adit dan mengangguk. "Saya tahu apa yang terjadi padamu," ujarnya. Ustadz itu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Awalnya tidak ada yang terjadi. Lalu tiba-tiba tubuh Adit bergetar hebat. Ia berteriak, meronta seolah-olah ada yang mencoba keluar dari tubuhnya. Bisikan-bisikan jahat itu terdengar jelas, disusul suara tertawa yang melengking. Adit merasakan sakit yang luar biasa. Rantai-rantai tak kasat mata itu seolah membakar tubuhnya. Proses ruqyah berjalan lambat. Setiap ayat yang dibacakan, setiap butiran air yang ia siramkan terasa seperti asam yang membakar kulit Adit. Ia berteriak dan memohon ampun, tapi suara jin itu juga berteriak, "Dia milikku." Dia telah menyerahkan dirinya. Ustadz itu terus membaca dan akhirnya teriakan itu mereda. Adit jatuh lemas, seperti ia tak punya tenaga lagi. Ia melihat Ustadz itu dengan mata berlinang. Terima kasih," bisiknya. Ustadz itu tersenyum. "Kau belum sepenuhnya bebas, Adit. Rantai-rantai itu tidak akan hilang begitu saja. Kau harus bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, dan jangan pernah kembali ke jalan itu. Ingat, satu-satunya yang bisa membebaskanmu hanyalah dirimu sendiri." Adit mengangguk. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya untuk pertama kali setelah sekian lama ia merasakan bebas. Ia tahu meskipun rantai itu mungkin masih ada, ia tidak terikat lagi. Oke teman-teman, begitu saja cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak, itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.